Pada bulan Juli lalu, banyak negara yang menghadapi resesi. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih belum ada obatnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Meskipun hingga saat ini kita masih belum menghadapi resesi, namun sudah banyak orang yang bersiap untuk menghadapi hal tersebut. Pada kesempatan hari ini, di Danamon Financial Friday, kita akan membahas mengenai pengertian dari resesi itu sendiri bersama dengan saya, Stefanus Basuki. Secara umum, resesi dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif pada 2 kuartal berturut-turut dalam 1 tahun. Sesuai dengan namanya yang berarti kelesuan, resesi akan mengakibatkan penurunan tingkat aktivitas ekonomi yang terjadi secara simultan. Seperti contoh, lapangan pekerjaan, investasi, dan juga pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan. Hal ini akan berdampak terjadinya PHK massal di perusahaan-perusahaan, yang tentu saja akan mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, yang tentu saja akan berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan. Terjadinya resesi seringkali diindikasikan dengan menurunnya harga-harga yang disebut dengan deflasi, atau sebaliknya, inflasi, di mana harga-harga produk atau komoditas dalam negeri mengalami peningkatan secara tajam. Jika tidak segera diatasi, resesi yang berlangsung cukup lama akan menyebabkan depresi ekonomi, yang nantinya bisa menyebabkan kebangkrutan perekonomian di negara tersebut. Jika suatu negara sudah mencapai tahap ini, maka pemulihan akan semakin sulit untuk dilakukan. Suatu negara dikatakan memasuki masa resesi apabila beberapa indikator berikut muncul pada negara tersebut. Terjadi ketidakseimbangan antara produksi dengan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi lambat, bahkan merosot selama 2 kuartal berturut-turut. Nilai impor jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor. Terjadi inflasi atau deflasi yang sangat tinggi. Tingkat pengangguran yang tinggi. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Di kuartal kedua tahun 2020, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 5,32% secara year on year. Dalam kondisi minus ini, Indonesia belum jatuh ke jurang resesi. Jika melihat data kuartalan dan year on year, situasi ini baru terjadi pada 1 kuartal terakhir. Mungkinkah Indonesia mengalami resesi? Jika pada kuartal ketiga ini, laporan perekonomian kita positif atau tidak negatif, maka resesi dapat terhindarkan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan melakukan banyak upaya untuk menopang perekonomian kita di kuartal ketiga. Kita dapat ikut serta mendukung pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dengan cara tetap optimis dan ikut berpartisipasi membiayai negara dengan cara membeli surat hutang negara. Demikian penjelasan dari kami. Bagaimana materi yang kami sampaikan hari ini? Sampaikan pendapat Anda agar kami dapat menghadirkan materi yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Danamon Financial Friday. Terima kasih.